tidak atau menyimpan dendam rapat-rapat. Tetapi Yesus menantang kita untuk menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Kenapa? Karena kita ingat lagunya, Kau begitu sempurna. Bagaimana musiknya? Oh, musiknya di sana ya? Dan ditelah kita hal itu seperti yang mustahil bagi kita manusia biasa yang gampang lelah, gampang marah. Namun mari kita temukan makna kesempurnaan itu dari kisah Raja Ahab di bacaan pertama yang tercatat sebagai salah satu raja yang paling serakah dan kejam di zamannya. Namun ketika Nabi Elia menegurnya atas kejahatannya merampas nyawa dan kebun anggur Nabot, Raja Ahab tiba-tiba hancur hatinya, merendahkan diri, berpuasa, dan memakai kain kafan sebagai tanda penyesalan. Dan respon Tuhan sungguh membuat kita merinding. Alih-alih menghukumnya, hati Tuhan justru luluh dan menunda malapetaka baginya. Inilah arti sempurna yang Yesus maksud. Bukan kesempurnaan hukum yang kamu tanpa ampun, melainkan kesempurnaan cinta dan kerahiman yang begitu gampang luluh melihat setitik saja yang baik untuk bertobat. Bukankah kerahiman luar biasa inilah juga yang dihidupi oleh Bapa Rohani Santo Padre Pio sepanjang hidupnya? Kita sering takjub pada stigmata, pada mujizat, tetapi mujizat terbesar sesungguhnya terjadi saat ia rela duduk 10 sampai 12 jam sehari di ruang pengakuan dosa yang sempit. Kalau saya pantat sudah panas, namun Padre Pio mengorbankan waktu dan tenaga karena hatinya terbakar oleh kerinduan agar kerahiman Tuhan terus mengalir menyentuh para pendosa yang merasa hidupnya sudah hancur. Ia tahu persis bahwa seburuk apapun masa lalu seseorang, sejahat apapun Ahab di dalam diri seseorang, pelukan Tuhan selalu terbuka lebar untuk menyambut mereka pulang. Itu Padre Pio. Kalau yang di sini jauh dari sempurna. Kenapa? Karena saya ingat satu lagi lagu, tak ada manusia yang terlahir sempurna. Pasti ada dosa, ada kesalahan. Pengennya sih kalau ada yang mungkin gua bagus, kalau bisa ditelanjangi di depan umum, tapi kan nggak bisa. Itu manusiawi. Namun Padre Pio tidak demikian. Padre Pio pun benar-benar mempraktikkan perintah mengasihi musuh dengan darah dan air matanya sendiri. Selama bertahun-tahun ia disalahpahami, difitnah, bahkan dilarang merayakan misa bersama umat oleh petinggi gereja yang seharusnya melindunginya. Kenapa? Karena
serta yang di sini itu buatan, bukan dari Allah sendiri. Maka dilarang merayakan Ekaristi. Boleh bisa, boleh sendirian. Kalau dengan Tuhan, no, nanti malu-malu dan seterusnya. Namun maka beliau malah membalaskan hati itu tidak. Ia memilih diam dalam ketaatan sebagai biarawan kausin. Kalau pimpinan mengatakan nggak boleh bisa di depan umum, baik superior, lalu dia tidak akan melakukannya. Beliau memilih diam dalam ketaatan, mempersembahkan rasa sakit di luka stigmatanya dan terus mendoakan keselamatan orang-orang yang menghukumnya demi membalas ketidakadilan dengan cinta yang luar biasa yang dicurahkan beliau. Teman-teman demonstran yang terkasih, di hari kanonisasinya ini, Padre Pio seolah menatap mata kita dan berpesan agar kita tidak hanya mencarinya saat butuh kesembuhan fisik atau kelancaran rezeki, tetapi sungguh-sungguh meniru hatinya. Kan kita itu seringnya berdoa, Tuhan, 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 kalau kita minta-minta, setelahnya red. Jika hari ini masih ada rasa pahit atau dendam kepada seseorang yang melukaimu, cobalah pelan-pelan melepaskannya dengan mendoakan Salam Maria satu kali untuk orang tersebut setiap malam. Dan jika kamu sedang merasa dosa terlalu besar, jangan pernah putus asa. Datanglah untuk memohon sakramen tobat, karena Tuhan selalu menunggu dengan senyuman, bukan dengan tongkat hukuman. Seperti dulu waktu kecil, nilai sedikit jelek, nakal, dan seterusnya. Tuhan kita Maha Pengasih dan Penyayang. Maka mari kita hadir dalam pesannya yang paling luar biasa. Pray, hope, and don't worry. Kenapa? Karena pasti don't worry, be happy. Kan ada lagunya, don't worry, be happy. Karena kecemasan tidak akan mengubah keadaan, dan kebencian hanya akan membunuh jiwa kita sendiri. Mari kita letakkan segala beban, kelelahan hati, dan duka kita di atas altar suci bersama roti dan anggur yang akan dikonsekrasi. Bersama doa Santo Pio, kita mohon rahmat kekuatan agar kita dimampukan mencintai dengan berani, mengampuni tanpa batas, dan menjadi saksi kerangan Tuhan yang menghangatkan dunia.